Bahan dasar hemul triglicerais, itulah sabun Amoria yang kaya manfaat. Walau banyak yang bilang sabun mahal, namun brandmu terbukti tak pernah pada. Itu semua karena manfaatmu lebih hargamu. Amoria, teringat dulu saat baru mencobamu. Wajahku sambar jerawatku agak pulamu. Tetapi ku sadar ternyata proses pejing akibat ulahku. Amoria, ku yakin semua pasti akan berlalu. Dengan sabar ikhlas ku setia menunggu. Semangat selalu sampai semua indah pada waktunya. Walau diriku selalu di rumah, namun ku tetap bisa berpenghasilan karena peluang bisnis Amoria. Walau dari rumah, PT Duta Elok Persada, distributor resmi di Indonesia. Jadi ayo tunggu apa lagi, join jadi mitranya. Amoria, teringat dulu saat baru mencobamu. Wajahku sambar jerawatku agak pulamu. Tetapi ku sadar ternyata proses pejing akibat ulahku. Amoria, ku yakin semua pasti akan berlalu. Dengan sabar ikhlas ku setia menunggu. Semangat selalu sampai semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Sabun batang ungu dan ibu, bahan dasar hemul triglicerais, itulah sabun Amoria yang kaya manfaat. Walau banyak yang bilang salah,
Menit ke depan, saya akan menemani teman-teman untuk berbagi pengalaman saya selama 5 tahun berbisnis, sehingga pada tahun ini saya bisa masuk menjadi salah satu kandidat pada ajang bergengsi di MRT 2020 dengan kategori Top Bonus Achiever. Perkenalkan, nama saya Syarah Humaira. Kemitraan saya di PT Dep adalah Double Diamond dan saya dari Jaringan Cantik. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi strategi nih. Bagaimana caranya kita bisa berbonus besar dan bertumbuh. Sekarang siapa sih yang nggak mau punya bonus besar, apalagi bertumbuh? Syaratnya gampang banget. Kalau kita ingin mempunyai bonus yang besar, kita harus punya 2 syarat. Yang pertama, kita harus mempunyai jaringan. Yang kedua, kita harus mempunyai bonus. Tidak peduli siapapun kita, latar belakang kita, jenis kelamin, usia. Kalau kita punya jaringan, kalau kita bisa menghasilkan omset, pasti kita bisa berbonus. Ya. Nah, teman-teman, saya punya pengalaman pada tahun 2015 saat saya baru join di bisnis ini, saya mengikuti sebuah acara yang dihadiri oleh Babeh Petros, yaitu CEO PT Duta El Korsada. Di situ saya melihat beliau training gitu ya, menuliskan kalau kita bisa fokus, kita bisa berbonus besar. Dan di situ ada hitung-hitungannya, akhirnya mencapai 200 juta per bulan dalam waktu 2 tahun. Di situ saya berpikir, berarti ini bisnis yang besar gitu ya. Padahal saat itu saya sedang detok, sementara Babeh bilang jangan fokus pada detak-detok. Detak-detok di sini ada peluang besar yang bisa kita raih. Kita bisa jadi orang kaya, orang sukses dalam waktu 2 tahun kalau kita berhasil dan bisa menjalani sistem bisnis dengan benar. Akhirnya saya bertekad, mulai hari ini saya harus mencapai 200 juta. Goal saya 200 juta.
benar aja, alhamdulillah tahun 2017 bonus saya 200 juta. Dan sampai saat ini bonus saya masih terus bertumbuh, alhamdulillah. Nah, saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya memaksimalkan keempat bonus yang PT Debt sediakan. Yang pertama adalah bonus penjualan pribadi. Yang namanya penjualan pribadi berarti kita harus menjadi pemakai yang loyal. Ya, saya memakai produk kita 2 box dalam 1 bulan. Sementara karena saya pengen bonus besar, jadi saya harus memaksimalkan bonus PSB dengan cara menjual 12 box. Karena saya pakai 2, berarti saya harus menjual 10 box sisanya. Nggak susah kok. Yang penting kita breakdown dalam 30 hari harus terjual 10 box, yang kalau dikalkulasikan kurang lebih 1 bar dalam 1 hari. Caranya gimana saya bisa menjual 10 box atau 1 bar sehari? Saya melakukan pemasaran dengan cara iklan atau promosi dengan terus berulang-ulang. Saya menggunakan platform seperti media sosial, WhatsApp untuk melakukan iklan secara berulang. Tujuannya agar konsumen tuh ingat gitu ya, untuk menancapkan pemahaman bahwa saya tuh jualan gitu ya. Saya personal branding di situ. Pokoknya dalam sehari saya harus iklan, nggak peduli ada yang beli atau enggak. Dan saya pilih target ya, walaupun saya ditolak saat saya menawarkan langsung kepada teman saya, siapapun itu, padahal muka saya jerawatan, saya nggak peduli. Yang penting saya terus menawarkan secara berulang. Dan saya juga melakukan edukasi manfaat, karena produk kita ini harus diketahui manfaatnya sama calon konsumen. Nah, yang tugasnya ngasih manfaat itu siapa? Ya kita sendiri, saya menggunakan media-media gitu ya, kayak video, atau saya menggunakan home, demo, cuci muka, setiap ada acara-acara, reunian, buka bersama, pokoknya di mana ada orang kumpul, di situ saya masuk. Saya melakukan pengenalan produk, edukasi manfaat, supaya orang tahu manfaat produk kita dibalik harganya yang segitu. Yang terakhir, kita harus follow up. Saat kita menjual, kita bukan langsung putus hubungan sama konsumen, tapi kita harus menjalin komunikasi. Kita harus tahu perkembangannya dia. Seminggu, sebulan, 2 bulan kemudian harus tahu. Dan disitulah kita bisa tahu beliau ini mitra konsumen atau mitra bisnis. Sangat berhubungan dengan bonus nomor 2. Bonus nomor 2 adalah bagaimana caranya memaksimalkan bonus pengembangan jaringan atau NDB. Saya mempunyai target teman-teman untuk bisa mengembangkan bonus ini. Karena saya tahu bonus PSB itu walaupun saya udah maksimal jualan 12 box, saya nggak pernah mendapatkan bonus yang maksimal. Paling hanya 2 juta dalam sebulan. Jadi saya mengembangkan bonus NDB untuk mendapatkan bonus yang lebih. Dengan cara target. Perusahaan menargetkan 12 mitra yang aktif. Tapi pada kenyataannya saya merekrut kurang lebih 3 orang dalam 1 bulan. Karena nggak semuanya aktif. Ada yang hanya pakai aja gitu ya, supaya harganya lebih murah. Ada yang memang benar-benar seperti saya, ingin berubah, ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, disitulah saya seleksi. Ya, saya seleksi mana mitra yang benar-benar mau berubah, mana mitra yang hanya pakai aja gitu. Saya benar-benar mencari di sekitar saya orang yang percaya sama saya saat saya jelaskan, teman-teman saya saat saya jelaskan dia percaya sama saya walaupun saat itu wajah saya lagi detox gitu ya. Yang bersedia menyediakan waktu yang available, ya, yang bersedia mengajarkan kembali. Pokoknya di situ saya seleksi banget. Saya mencari orang-orang di sekitar saya, teman saya, tetangga, adik, sepupu, tante, pokoknya semuanya. Dan jangan lupa, kita harus duplikasi. Ibarat kata tuh ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kita memang harus menciptakan buah yang berkualitas gitu kalau kita pengen jaringan kita berkembang. Minimal mereka melakukan apa yang saya lakukan, seperti jualan 12 box sebulan, merekrut mitra, dan terakhir bantu wujudkan mimpi. Teman-teman,
saya sangat puas, saya sangat bahagia ketika saya mampu membantu mitra saya, terutama yang saya rekrut, mewujudkan mimpinya. Dari mulai mimpi yang terkecil sampai mimpi yang terbesar. Ada member saya ingin sekali menyekolahkan anaknya, putra-putrinya ke pesantren, bergabung di bisnis ini. Saya bantu beliau karena saya tahu biaya pesantren itu nggak murah gitu ya. Berarti ibunya harus mempunyai penghasilan yang cukup. Saya bantu hingga ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada juga mitra saya yang pengen banget punya mobil. Saya bantu bagaimanapun caranya sampai saya suruh suami saya, "Bang, jadi sales mobil lah bang." Bantu member-member saya yang pengen punya mobil gitu. Pokoknya apapun yang member saya inginkan, saya semaksimal mungkin saya bantu. Ingin umroh member saya bantu bagaimanapun caranya agar ia bisa lolos umroh. Nah, bonus NDB ini sangat berpengaruh pada bonus yang nomor 3, pengembangan jaringan. Karena sebesar-besarnya kita merekrut dan membina sehingga menghasilkan, itu nilainya juga nggak cukup besar dibandingkan bonus yang nomor 3 ini. Gitu ya. Saya bahkan sehari nggak bisa mencapai bonus di atas 3 juta NDB. Nah, kalau di bonus nomor 3 ini, NBB bisa besar. Itu bahkan bisa mencapai 10 juta per hari kalau flash out. Sementara saya baru level double diamond. Kalau kita mau bonus yang nomor 3 ini besar, pertama kita harus punya target naik level. Kenapa? Karena bonus ini dipengaruhi sama level kita. Gitu ya. Saya waktu itu naik level di gold 2 bulan, 3 bulan kemudian saya naik diamond. Lalu pada tahun ketiga saya alhamdulillah naik double diamond. Itu pun saya mencontoh upline saya. Upline saya bisa mencapai tertinggi double diamond dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau beliau bisa, saya juga pasti bisa. Saya bisa, teman-teman juga pasti bisa dong. Ya. Dan dulu pada tahun 2015 itu saat saya baru mulai, saya belum mengerti nih tentang penempatan. Kan harus seimbang ya. Jadi saya ngasal naroknya. Saya fokuskan di kaki kanan aja. Terus banyak kaki kanan. Ternyata deposit saya sampai 43.000. Saya sampai taruh ID suami saya di kaki kanan. Saya pikir untuk membantu. Ternyata saya salah besar. Itu saya kayak tambah udah jomplang, tambah saya jomplangin lagi. Akhirnya saya berpikir, kalau saya bisa menciptakan kaki besar di kanan ini, saya juga pasti bisa dong ciptain kaki tengah dan kiri gitu. Jadi itu bukan sebagai masalah buat saya, itu malah justru menjadi motivasi buat saya bisa membesarkan seperti kaki yang ini gitu. Mulai dari situlah saya membuat strategi. Strategi untuk kaki lemah saya melakukan prospecting dan perekrutan yang terus-menerus. Setiap ketemu orang yang bernyawa, saya prospek. Setiap ada target-target di Facebook, saya deketin. Pokoknya fokus saya hanya prospecting, perekrutan, pembinaan. Dan jangan lupa kalau kita dapat new member, placement kita harus ditaruh di kaki lemah ya. Jangan udah kita rekrut, taruh lagi di kaki kuat. Harus taruh di kaki lemah. Dan untuk membantu member kita juga, kita harus taruhnya di kaki lemah member juga. Saya punya kaki lemah, saya dapat member, saya taruh di kaki lemah member, taruh lagi di kaki lemah member, taruh lagi di kaki lemah member yang semampu yang saya bisa gitu. Karena apa? Selain saya membantu diri saya sendiri, saya juga membantu member-member saya. Jadi secara nggak langsung member saya juga ikut terbantu dalam hal keseimbangan jaringan. Pokoknya bagaimanapun juga namanya bonus keseimbangan, kita harus menyeimbangkan supaya posisi tersebut menguntungkan buat kita. Supaya bonusnya juga maksimal. Kebetulan saya punya dua ID yang levelnya double diamond. Alhamdulillah satu ID sudah full flash out mencapai maksimal setiap hari 8 juta per hari. Dan satu lagi alhamdulillah juga sudah flash out tapi nggak setiap hari. Tapi dalam 30 hari itu lebih banyak flash outnya gitu ya. Jadi kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Tapi teman-teman tahu nggak? Sebesar-besarnya bonus NBB ini masih ada batasnya.
Karena dibatasi. Kalau nggak 8 juta sehari untuk double diamond, 3750 untuk diamond, tapi ada lagi bonus yang nggak ada batasnya. Mau tahu? Itulah bonus yang terbesar yang PT Dep sediakan, yaitu adalah bonus leadership atau bonus kepemimpinan. Teman-teman, karena kita berbisnis di bisnis jaringan, kita jangan sampai salah fokus ya. Di sini bonus yang terbesar adalah bonus pengembangan jaringan atau jaringan kepemimpinan. Jadi fokus kita harus mengembangkan jaringan kita. Nah, saya punya 2 strategi untuk mengembangkan jaringan saya supaya jaringan saya besar, kuat, dan menyerap banyak omset gitu ya. Yang pertama, strategi. Saya punya pengalaman teman-teman. Dulu waktu saya kecil, papa saya ikut bisnis MLM. Saat itu yang saya ingat ada odol, produknya ada kopi. Saya hampir setiap hari minum kopi itu. Odolnya saya pakai odol itu. Dan saya lihat papa saya tuh gencar banget keliling jualan kopi. Kemana-mana nawarin kopi, nawarin odol. Pokoknya kayaknya saya lihat nggak ada yang segencar papa saya gitu. Wah, pokoknya oke banget. Terus kemana-mana papa saya pasti datang. Acara-acara, sibuk banget. Pakai jas, bawa-bawa bunga, ada bunga di sininya. Pokoknya hebring banget. Tapi kok seingat saya gitu ya, kok nggak ada hasilnya gitu. Bahkan jangankan roda 4 misalkan. Roda 2 pun ayah saya nggak bisa beli dari bisnis itu. Ternyata setelah saya dewasa dan saya nyemplung langsung di bisnis network ini seperti papa saya dulu, saya tahu kesalahan papa saya tuh. Beliau nggak ada goal setting, salah perencanaan, salah strategi. Papa saya tuh mengedepankan direct selling. Memang perusahaan kita ini selain multi level marketing ada direct sellingnya, tapi direct sellingnya jangan terlalu difokuskan gitu. Direct sellingnya hanya untuk senjata kita, untuk mengembangkan jaringan. Jadi fokus kita harus mengembangkan, menumbuh kembangkan jaringan dengan menggunakan 3 pilar sebagai senjata. Ya, saya menyebutnya senjata saya karena apa? Kita punya perusahaan yang bonafit, teman-teman. Punya pabrik sendiri, cuy. Ya kan? Udah gitu, CEO-nya itu luar biasa gitu ya. Berpengalaman, bahkan lebih dari 40 tahun pengalaman di bisnis serupa. Belum lagi marketing manajernya, Pak Robert. Ya kan? Yang serba bisa, multi talent. Belum lagi udah legalitas diakui negara. Ya, udah gitu udah syariah juga. Itu yang buat senjata saya. Yang kedua, produk yang berkualitas. Produk kita apa sih yang kurang? Mulai dari cuci mukanya ada, ya kan? Nutrisinya ada, tonernya ada, serumnya ada, perawatan premiumnya juga ada. Lengkap. Saya pede nawarin ke orang. Yang dia butuhkan, saya punya. Bisa dikatakan saya punya bukti gitu. Saya percaya banget sama produk karena dari awal, dari tahun 2014 saya pakai produk ini. Mungkin teman-teman kerja saya, teman sekolah tahu keadaan muka saya dulu kayak gimana. Nah sekarang saya nawarin, saya pede dong, ini loh hasilnya. Walaupun ya wajah saya nggak kinclong-kinclong amat, tapi lumayan lah. Nggak repot-repot juga. Dan yang ketiga itu adalah sistem bisnisnya. Ya, perhitungan bonus kita tuh nggak ada yang tabu gitu ya, nggak ada yang abu-abu, semuanya jelas, semuanya clear, semuanya transparan. Bahkan saya pernah mengikuti training BPIT, itu semua dalam-dalamannya semua dibongkar sama Babe. Saya tahu banget dari perhitungan tuh dari akar-akarnya, dari mulai harga pokoknya sampai PPN-nya, itu semua dijelaskan. Jadi menurut saya nggak semua perusahaan gitu ya mau bongkar isi dalamannya gitu. PT Dep tuh ngebongkar. Jadi saya tahu banget 3 pilar ini sebagai senjata saya untuk mengembangkan jaringan. Tujuannya agar jaringan saya besar dan menyerap banyak produk. Gak usah dijual, menyerap aja untuk pakai sendirinya udah besar gitu ya. Itulah goal setting jaringan saya. Nah terus teman-teman, jangan sampai kita kayak apa ya, kalau nggak punya strategi ya, kayak kita mau jalan
ke Surabaya dari Jakarta, kita kelihatannya ngebut gitu, tapi dia arahnya tuh ke arah Bandung. Kelihatannya ngebut, kelihatannya laju, padahal nggak tahu sampai kapan. Gitu juga kalau kita di bisnis ini, kelihatannya kita sibuk, jualan, jualan, dan jualan, tapi nggak ada hasilnya. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi mulai sekarang kita harus fokus menumbuh kembangkan jaringan dengan cara strategi jaringan dan pondasi yang kuat. Teman-teman tahu nggak kenapa Jakarta tiap hujan gitu ya, hujan nggak berhenti-berhenti, selalu dihantam banjir. Terus di titik-titik tertentu pasti ada kemacetan. Beda halnya sama kota Paris ya, yang walaupun hujan, nggak ada tuh sejarahnya Paris banjir. Walaupun ibaratnya penduduknya banyak, nggak ada tuh kemacetan. Karena apa? Sebelum kota itu dibangun beratus-ratus tahun yang lalu, ya, kota Paris sudah mempersiapkan kotanya gitu, sudah bangun gorong-gorong, sudah bangun drainase, sehingga airnya tuh nggak menggenang. Nah, begitu juga dengan jaringan kita, teman-teman. Kalau kita ingin punya jaringan yang kuat, yang besar, kita harus mempunyai pondasi. Pondasi di sini adalah tim kita, manusianya ya. Kita harus mempunyai menyediakan pelatihan-pelatihan untuk mitra kita. Karena apa? Karena mitra adalah aset kita. Sementara bisnis, sebagus apapun bisnis, itu adalah alat. Jadi yang harus kita kembangkan adalah aset kita. Rumah saya yang memang saya beli dari hasil bisnis ini, saya buka lebar untuk member-member saya yang mau belajar. Saya menyediakan pelatihan-pelatihan di rumah, hampir setiap hari. Terus juga kalau ada pelatihan-pelatihan di luar, seperti manajemen yang mengadakan, master stokis, atau founder yang mengadakan, saya selalu nggak datang sendiri, tapi memboyong member-member saya untuk hadir. Apapun saya sediakan gitu ya. Mereka nggak punya kendaraan, saya sediain. Saya nggak punya kendaraan juga, saya titipin ke orang. Supaya member saya bisa belajar. Saya titipin ke orang yang punya mobil, nanti saya ganti bensinnya. Pokoknya bagaimanapun juga itu penting banget teman-teman. Belajar supaya kita bisa upgrade diri, nggak hanya di situ-situ aja. Pengembangan karakter, ya kan? Kalau kita udah terupgrade dirinya, investasi leher ke atas kita udah oke, otomatis perubahan taraf hidup kita juga pasti lebih baik. Nah, closing statement dari saya, tidak ada rahasia sukses teman-teman. Yang ada hanya persiapan, doa, semangat, kerja keras, dan jangan lupa sedekah. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga teman-teman yang menonton acara pada sore hari ini sukses semua, punya bonus yang besar dan bertumbuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak rambutnya?